Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man atallaha bi qalbin salim. Itu pengajian Aisyah Prodigo yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara yang sama mengkaji tentang firman Allah serta hadis yang sahih yang kita pelajari selama ini. Mudah-mudahan apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita pelajari itu merupakan ilmu yang terbaik untuk jenengan semua. Dan saya doakan semua bisa masuk surga nanti bersama-sama. Amin. Untuk kali ini saya akan mencoba dengan tema wanita calon surga. Dan laki-laki diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada aslinya untuk ibadah. Jadi seorang wanita, seorang laki kata Allah, aku ciptakan di muka bumi ini pada hakikatnya untuk ibadah kepada Allah. Gak usah yang tadi. Pandangan seorang wanita kepada seorang suami itu ya, pandangan belum botek itu. Mandang seorang suami itu ibadah. Tapi Anda memandang seorang bukan suaminya itu bukan ibadah. Kecuali pengajian pada hari ini bisa dipandang kan? Pandangan nyata ini paling mata saya. Karena ada di sini, mohon maaf, ada seorang wanita jilbab, tapi pakai rok mini. Hati saya ngerasani, saya judulnya nih wanita dalam surga. Ini wanita apa? Berarti kecil di desa. Ini saya. Cantik Ustaz. Berangkat sini dari rumah. Wanita yang sabar dan sabar. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat pada suami. Itu yang saya maksud. Sekarang dia bertanya, bagaimana Ustaz yang belum punya suami taat sama orang tua? Itu. Ya. Seluruh pemelihara diri kita semua sebagai seorang istri itu kata Allah, ya, dimanjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang wanita yang seperti itu. Dimanjakan Allah. Sebagaimana firman Allah dibuka surat 4 ayat 34. Itu namanya surat An-Nisa. Tidak ada surat laki-laki itu. Tidak ada itu. Saya melejit orang surat lanang. Kata Nabi, seorang wanita yang sulit. Seperti tadi, jilbaban pakai roti bukan itu. Satu, pertama, wanita yang solehah kata Nabi, wanita penyejuk hati suami. Wanita penyejuk sang suami. Bagaimana penyejuk suami kata Nabi yang pertama? Allati idza nadara sarat. Bila dipandang menyenangkan. Bukan cantik ya. Cantik sing arah relatif itu.
Saya mau jadi, tapi Ustaz gak cantik, Ustaz. Mau belain kok. Cantik itu relatif. Tapi kata Nabi, dipandang menyenangkan itu sulit. Sulit bu, kalau ada suami memandang suami istri itu menyenangkan, sulit. Kalau bukan karena hati iman yang dalam. Bukan orang lain yang dipandang, istri. Masih otangi qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Bukan Iya, itu ta'ambil tengahnya, enggak jari ta'ambil petang. tengah-tengahnya. Ya. Sebab itu maka wanita yang saleh di fase itu wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Oleh karena itu Allah telah melihara mereka. Artinya kita dipelihara oleh Allah sepanjang tidak ada suami di rumah. Kalau ada suami di rumah itu suami yang menjaga, tapi tidak ada di rumah Allah yang melihara, yang melihat. Enak seorang suami. Bagaimana suami meninggal dunia, jenengan akan gawas terjaga. Bukan dijaga siapa-siapa, tapi yang jaga Allah langsung. Enak kan? Iya. Itu ya. Kalau kita sering ngaji, insya Allah paham benar. Suami di rumah, di samping Allah yang menjaga, suami itu juga menjaga apa? Keharmonisan dalam rumah tangga. Makanya kata Allah, wanita calon surga. Ya. Nabi menjelaskan dalam hadisnya bagaimana si wanita yang solehah itu. Ya. Kata Nabi, ad-dunya mata'un. Dunia itu tempat kesenangan. Siapa ada dalam dunia? Jangankan orang sehat, orang biasa. Ad-dunya mata'un kata Allah, kata Nabi. Wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu shalih. Ini hadis. Ya, Sahih Bukhari. Artinya dunia itu adalah tempat kesenangan. Dan sebagai tempat kesenangan kata Nabi, seorang wanita yang saleh. Seorang yang saleh itu tempat kesenangan, tempat cari harta, cuma cari tempat. Tapi yang kata Nabi yang paling kesenangan itu kata Nabi, seorang wanita yang saleh. Luar biasa. Harta yang betul-betul, jabatan yang reketan, atau titel yang reketan, kata Allah, kata Nabi, bukan itu tempat kesenangan. Tapi yang paling senang kata Nabi adalah seorang wanita yang soleh. Ya jenengan ini semua, bukan saya sebetulnya, jenengan. Bu, masuk. nyanyi. Ya amin. Ojo karo A, itu kan? Nabi tulus ya Allah, saya senangnya. Padahal ada televisi, ada sinetron, ya. Tapi dalam lucu, Masya Allah. Tak pakai lucu gua. Tapi itu real. Makanya sampai kalau mau tidur sama suami, dan si cantik, si paling ayu, sakit. Ya Allah. Oh tidur. Bisa. Hemat medali. Ini datang seorang dari kerja jam 8 malam. Tapi turun. Lihat, Masya Allah, tidak akan kemana. Manis Ustaz. Apalagi hari begini, Papa mandi air hangat atau air dingin?
Waduh, alhamdulillah. Pakai dulu. Nanti dicoba pulang dari jauh dari kerja. Bagi itu cari nafkah untuk anak dan suami dan istrinya di rumah. Datang kerja kita siap untuk menjadi seorang suami. Disuruh minum dulu kopi atau teh. Sukanya apa sang suami? Papa mau tidur, mau makan atau mau mandi dulu. Air hangat atau air. Itu namanya seorang suami, seorang istri yang soleh. Ambil mertua lah, iya. Dari jarna pun cerita kok. Assalamualaikum. Salam. Kamu cerita. Sehingga kata Nabi, baiti Jannati, rumahku ada surga. Itu kita harus kita awali. Jadi kalau suami tidak mengawali, istrinya mengawali. Karena hadis benar, allati idza nazaratu dipandang menyenangkan sama suami dan membosankan. Sehingga suami jangan buat perkara lain. Yang kedua kata Nabi, allati idza amroha ata'atu. Bila diperintah sama suami selalu taat, tidak pernah menolak. Asalkan ada kemampuan untuk berbuat. Tidak mungkin kok. Pakaian seorang suami juga pakaian seorang istri. Artinya ada batas-batas yang harus perhatian suami dan istri. Mana batas kewajiban seorang suami pada istrinya, mana batasan seorang istri pada sang suami. Itu Quran mengatakan demikian. Masa istri suruh mengangkat perahu, tidak mungkin. galon. Artinya ketaatan itu sebatkan dengan umpama seorang istri. Cara untuk menghibur pakaian, cara untuk memberikan makanan dan minum, mengatur dalam rumah tangga. Yang tahu kan suami istri. Yang saya tidak tahu, yang sendiri tahu. Jadi tidak berubah atau aku diperintahkan seorang suami selalu mentaati apa yang telah diperbuat oleh suami. Sebaliknya, suami nurut seperti itu karena seorang suami yang salah. Seperti siapa para jamaah? Seperti Ibrahim. Ibrahim sama Siti Sarah pertama dengan Hajar. Nanti ada di sini kita jelaskan. Ya, bukan. Wa idza lil ghaibi bi nafsiha wa maliha. Artinya bila suami tidak ada di rumah, selalu menjaga auratnya, tidak terlihat oleh orang lain, dan menjaga harta milik sang suami. Ini ringan tapi berat. Ini yang dimaksud. Andai kata para suami tidak memahami ini, tidak mungkin akan terjadi suatu persoalan yang baik. Artinya memelihara, menjaga auratnya sepanjang suami dari rumah, berukut sebagaimana kita lihat sekarang ini. Karena ketika Aisyah itu dapat ada tamu dari Abdul bin Auf, itu pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Keluar hanya selabnya di muka saja. Matanya Aisyah hanya melihat siapa gerangan. Saya sahabat Rasulullah, Nabi tidak ada di rumah. Dan dibuka pintu, tak boleh, harus Nabi. Sekarang dia ada, monggo. Silakan. Disitulah Islam mengatur rumah tangga. Itu harus kita contohkan yang terbaik. Keponakan laki atau laki datang ke dengan suami tidak ada jam masuk. Bisa ya, hukumnya akan jadi fit. Nah, Kata Allah Quran, al fitnatu
asal kriminal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Kalau ngomong iya kerja sopan terus kisah yang menjadi pelajaran para jamaah sekalian ketika perang Uhud yang pernah dialami oleh Rasulullah sendiri yang megang peranan pemimpin perang pada saat itu kalah karena umat Islam tidak pernah mendengarkan seruan Nabi, bahkan pemanah jangan sampai turun kalau tidak ada komandan, bahkan petarung ketika ada komandan turun dibagi 3 bagian, pemanah bagian ini bagian ini jalan. Tidak ada bagian saya jalan turun. Perang Uhud di Khandaq. Jadi katanya kalau sudah pernah haji dan tahu kan, ya itu pertempuran Nabi bersama pamannya Sayyidina Hamzah. Asalnya menang para jamaah, tapi karena orang-orang segitu matanya masih kelihatan untuk perbuah dan harta. Coba pelajaran. Begitu kolak orang kafir Quraisy serang di belakang. Apa itu? Wanita cantik-cantik disuruh maju dengan bawa perhiasan. Bayangkan, dasar baru dari saya seorang wanita cantik bahkan tidak tahan menerima ocehan orang-orang yang tidak tanggung jawab masalah itu yang tujuan Ali itu menolong Aisyah, tapi orang lain tidak tahu. Ini loh, padahal naik apa tidak apa, naik unta itu. Aisyah naik unta, anda nutup. Itu difitnah, apalagi Masruh. Ini yang saya maksud. Ya, wa idza bil ghaibi bi nafsi. Seorang yang soleha kata Rasulullah, suami dia ada di rumah, menjaga kehormatan dan menjaga harta yang dimiliki oleh sang suami, sepanjang sang suami itu adalah suami yang sah. Hadis lihat daripada aktif ini. Lanjut. Yang kedua, istri yang hatinya bersyukur, lisannya berzikir kepada Allah, itu ciri. Jadi isya soleh kata Nabi yang kedua, istri yang hatinya bersyukur, zikir kepada Allah, lisannya kalau ngomong tidak pernah ngomong yang merusak wanita, sehingga kolek umat Islam jatuh terkacir. Muhammad kena panah pipinya, betisnya, kaki dan kanan, giginya rontok. Semua mengatakan Muhammad meninggal dunia, marah. Umat bin siapa yang mengatakan Muhammad mati? Akan garehan yang kata Umar bin seperti setan mari cari orang yang mengatakan Muhammad meninggal dunia. Ini kisah datang Abu Bakar, walikulli umatin azab. Faida jaluhum la yastahilun sa'atan wa la yastahilun. Ayo kata Abu Bakar, setiap manusia pada saat akan meninggal dunia, siapapun itu, apapun itu, kalau waktunya mati, tidak bisa dimajukan, apalagi diundur, langsung pedali Umar jatuh ke bawah, gemetar badannya. Mohon maaf Abu Bakar, ternyata di Muhammad masih hidup. Bawa pulang ke Madinah. Singkat cerita, Aisyah itu belakangan pulangnya. Karena apa? Ketinggalan rombongan. Ali sedang bawa pohon kurma sendirian, mencari pasukan yang belum pulang ke Madinah. Akhirnya ada Aisyah yang datang, hanya Aisyah sendiri. Karena Aisyah sama Ali ini keponakannya Rasulullah, gak mentolot, jalan sendiri, dinaik kudanya Ali. Paham?
dibawa ke Madinah. Apa yang terjadi? Fitnah. Fitnah. Ali. Wanita. Sehingga kolek umat Islam jatuh terkancing. Muhammad kena panah kakinya, betisnya, kaki dan kanan. Giginya rontok. Semua mengatakan Muhammad meninggal dunia, marah. Umar bin Khattab. Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Akan sampai ke lehernya, kata Umar bin Khattab. Seperti setan Umar cari orang yang mengatakan Muhammad meninggal dunia. Ini kisah. Datang Abu Bakar. Walikulli umatin azab. Faida jaluhum la yastahilun sa'atan wa la yastahilun. Ayo man, kata Ubah. Setiap manusia pada saat akan meninggal dunia. Siapapun itu, apapun itu. Kalau waktunya mati, tidak bisa dimajukan. Apalagi diundur, langsung pedang Umar jatuh ke bawah, gemetar badannya. Mohon maaf Abu Bakar, ternyata Muhammad masih hidup. Bawa pulang ke Madinah. Singkat cerita, Aisyah itu belakangan pulangnya. Karena apa? Ketinggalan rombongan. Ali sedang dibawa pohon kurma sendirian, mencari pasukan yang belum pulang ke Madinah. Akhirnya ada Aisyah yang datang, hanya Aisyah sendiri. Karena Aisyah sama Ali ini keponakannya Rasulullah, gak mentolot, jalan sendiri, dinaik kudanya Ali. Paham? Dibawa ke Madinah. Apa yang terjadi? Fitnah. Fitnah. Ali. Tidak semudah yang kita dibaca. Karena rumah tangga itu disogok-gogok. Sampai kalau menghayati ya, ketika Nabi mengatakan angkah kuda watajuat kuda limaktubataka, ya, qabil tu nikah wa tajabul itu sudah tahu kebutuhan seorang suami dan istri tahu. Makanya seorang suami cari istri itu yang bagus, sama dengan istri dari suami juga yang bagus. Jangan asal-asalan. Akibatnya seperti tadi, kurang dalam mana. Ini terjadi Bu Korma. Saya sampai ngiler Bu. Itu saudara ipar saya. Saya belum bisa naik haji 4 kali. Saya ini, kalau dia ke bank minta antar saya sama istri, ya balik ke saya. Nggak apa mas, sampai antar ke bank. Ambil ATM. Itu tahun 1995, ngambil uang sehari 5 juta. ATM. Sampai saya kira tahun segitu 5 juta besar. Saya gajian saya itu waktu itu cuma wanita yang ahli surga dalam Al-Quran, tidak. Ya, jadi wanita yang soleha, yang dalam surga, yang ahli surga. Wanita dalam Al-Quran dibagi jadi 3. Wanita dalam Al-Quran dibagi 3. Yang pertama, wanita pemuda. Pemuda, ya. Ini Quran ini, bukan saya. Satu panggil kita aja. 1, Siti Hawa. Siti Hawa itu suami siapa? Nabi Adam. Iya kan? Ketika mengatakan Adam dan Hawa, kamu harus di surga itu. Kami jangan satu. Jangan makan pohon ini. Ya Allah Ta'ala. Barang ketemu pohonnya alamat bermudi, pohon luar biasa, dipandang menyenangkan. Aduh, kiranya. Kata bahwa Adam, aku cinta padamu. Terus tak bisa sama. Tolong jangan kita. Mungkin anak kita ini tidak baik itu.
Kata Hawa, jangan istriku, sudah dilarang oleh Allah. Tapi ini kaya namanya Hawa, tiganya Allah. Wis paham dengan larangan itu, namanya perempuan. Karena cinta pada Adam, hanya Adam pada cinta, nuruti. Diambillah pohon itu, dimakan bersama-sama. Apa yang terjadi? Telanjang bulat di surga. Datang Allah, Adam, kamu tak berita. Diam aja, tidak menyalahkan istrinya. Diam istrinya. Wanita penggoda adalah asal mulanya benar. Wah. Termasuk juga. Kan Hawa kan? Saya kan diadakan. Ya. Yang kedua, Siti Julaiha. Siapa itu? Halo. Istrinya Perdana Menteri Mesir. Ya, itu karena suaminya itu adalah bencong, dan bisa berikan yang kesenangan sang Julaiha, sehingga dia melirik kepada Yusuf. Jadi Perdana Menteri Mesir itu suaminya Julaiha itu tidak bisa bangun. Ya, tidak usah bangun. Apa bisa kita bangun lah? Ada seorang pemuda yang bernama Yusuf, wajahnya cantik, ganteng, aduh luar biasa. Seperti malu-malu tadi kan? Itu Julaiha melihat seorang pemuda yang luar biasa ini terbuka. Begitu Yusuf mau tidur malam hari di kamarnya, ketuk pintu. Yusuf, ayo ikut saya. Jangan Bu, saya tidak boleh bicara sama ibu. Sudah lupa. Nyetet ya, betul. Gak mau Yusuf, hanya dikejar di istana itu. Dikejar-kejar, diambil bajunya dari belakang, robek, ditangkap maksudnya. Singkat cerita, pengadilan. Kalau Yusuf bajunya itu robek di depan, itu Yusuf yang membunuh. Tapi kalau Yusuf bajunya robek di belakang, itu Julaiha. Sini, betul. Yusuf diamankan, keluar dari penjara. Ngomel si Julaiha. Kamu udah tahu wahai wanita wanita, katanya istrinya Perdana Menteri Mesir. Kamu udah tahu siapa Yusuf sebenarnya? Akhirnya foto-foto masuk Yusuf. Apa Yusuf dijadikan penador, digembulkan wanita itu, diberi pisau sama apel sekarang. Istrinya apel. 1, 2, 3, datang Yusuf. Dedeng. Loh, semua wanita yang cantik itu tidak mengupas namanya apa? Mengupas tangannya sendiri. Gara-gara biar Yusuf. Yo ya, Julaiha ngomong. Luar biasa Yusuf. Itu dirancang oleh Allah sama malaikat Israfil. Dan malaikat juga tiga malaikat ini semua orang laki-laki cinta pada malaikat. Gara-gara isi Nabi beliau itu ada laki ganteng. Akhirnya Nabi sudah dibalik oleh Allah gara-gara laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Itu jadi zaman dulu Nabi. Kalau sekarang ini ada namanya lesbian, ada yang namanya LGBT. Itu jangan kaku. Zaman Nabi dulu itu ada. Makanya panjenengan semakin belajar Al-Quran semakin tahu. Ya, itu di Allah jelaskan surat 66 ayat 10. Ya. Yang ketiga, wanita penyejuk hati, soleha. 1, Sarah dan Hajar. Keduanya istri Nabi Ibrahim. Sarah itu usianya sekitar, Ibrahim tidak mau, jangan Sarah, I love you. Aku
Coba ditarik. Suaminya ditarik pernah gimana? Saidi turun tarik apa begini? Laki-laki loh. Ya kan? Katanya netizen, itulah laki-laki. Ibrahim disuruh kawin istrinya sama orang lain, tidak mau Ibrahim. Kamu sama Aisyah. Satu hari, 2 hari, 3 hari, sebulan baru turun. Ibrahim, ucapan seorang wanita yang soleh itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Baru Ibrahim tunggu. Paginya bilang, wahai istri tercinta, aku mau. Tapi saya bukan nafsu. Ini perintah Allah. Akhirnya nikah sama Ajak. punya anak bernama